Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Puspitasari dengan NPM 723213679. Saya akan mempresentasikan materi dari bab 1 sampai bab 6. Materi yang pertama yaitu konsep perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi, serta bagaimana organisasi itu sendiri beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Bidang ini mencakup pemahaman tentang dinamika komunikasi, motivasi, kepemimpinan, keputusan, struktur, dan budaya dalam organisasi. Tujuan dari studi perilaku organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan memahami dan mengelola perilaku manusia di tempat kerja, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Perbedaan antara perilaku organisasi, personil, dan sumber daya manusia atau human resource. Perilaku organisasi lebih fokus pada analisis perilaku dan interaksi manusia dalam konteks organisasi personil, lebih bersifat administratif, dan sumber daya manusia lebih strategis dalam pengelolaan karyawan untuk mendukung tujuan organisasi. Sejarah, perkembangan, dan pendekatan dalam perilaku organisasi. Karya filosof Yunani Plato membuktikan bahwa perilaku manusia sudah dipelajari sejak zaman dahulu lewat karyanya Plato. Membicarakan mengenai jiwa manusia dibagi atas 3 bagian, yaitu filosofi. Filosofi merupakan bagian dari jiwa yang berhubungan dengan akal, pemikiran, rasional, dan pencarian kebijaksanaan serta kebenaran. Elemen ini bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang bijaksana dan berorientasi pada moralitas serta keadilan. 2. Spirit atau spiritan, bagian dari jiwa yang berkaitan dengan emosi, keberanian, kehormatan, dan ambisi. Elemen ini bertanggung jawab untuk mempertahankan kehormatan dan nilai-nilai yang diyakini individu, seperti keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Yang ketiga, appetite merupakan bagian dari jiwa yang berhubungan dengan keinginan fisik dan hasrat, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, seks, dan kenikmatan material. Elemen ini mencerminkan dorongan-dorongan dasar manusia untuk bertahan hidup dan mencari kepuasan. Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam perilaku organisasi. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Perbedaan perilaku manusia disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah perbedaan dalam kemampuan individu. Setiap manusia memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap lingkungan. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang individu, lingkungan, usia, budaya, serta kondisi psikologis dan fisik. Perbedaan kebutuhan ini merupakan bagian dari sifat dasar manusia yang kompleks. 3.
Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir tentang masa depan dan membuat pikiran tentang bagaimana bertindak karena kemampuan kognitifnya yang memungkinkan mereka merencanakan, mengevaluasi konsekuensi, dan mengambil keputusan berdasarkan tujuan jangka panjang. Yang keempat adalah seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya. Seseorang mengalami lingkungannya dalam hubungan dengan masa lalu dan kebutuhannya melalui proses pembelajaran, adaptasi, dan pemahaman yang dipengaruhi oleh ingatan, persepsi, dan kebutuhan yang mereka miliki. Dan yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Seseorang memiliki reaksi senang atau tidak senang karena reaksi emosional merupakan bagian alami dari respons psikologis manusia terhadap rangsangan atau situasi tertentu. Reaksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, harapan, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dipegang individu. Dan yang terakhir, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yang kompleks dan saling berinteraksi. Faktor-faktor ini mencakup aspek psikologis, sosial, lingkungan, serta pengertian biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi terkait dengan orang-orangnya adalah sebagai berikut. Pengurangan kemangkiran. Kemangkiran adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Tingkat kemangkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi organisasi. 2. Penurunan turnover. Turnover atau tingkat perputaran karyawan, yaitu karyawan yang masuk ke dalam organisasi dan keluar karena pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Yang ketiga, peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya yang mereka yakin harus mereka terima dan tidak sesungguhnya mereka terima. Perilaku organisasi memiliki 3 dimensi utama. 1. Dimensi konsep. Dimensi konsep adalah elemen atau aspek-aspek yang membentuk dan menjelaskan suatu konsep secara menyeluruh. Dimensi sistem. Dimensi sistem mengacu pada berbagai aspek atau elemen yang membentuk dan mempengaruhi
cara suatu sistem beroperasi. Terus yang ketiga, dimensi manusia. Dimensi manusia mencakup berbagai aspek yang membentuk karakteristik, perilaku, dan pengalaman individu. Pendekatan multidisiplin dalam perilaku organisasi. Tantangan-tantangan dan berbagai peluang untuk ilmu perilaku organisasi dalam mengkaji perilaku manusia terkait pengaruhnya terhadap organisasi sebagai berikut. 1. Merespon tekanan ekonomi. 2. Merespon globalisasi. 3. Meningkatkan penugasan ke luar negeri. 4. Bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda. 5. Meningkatkan keterampilan bermasyarakat. 6. Bekerja dalam organisasi jaringan. 7. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. 8. Meningkatkan perilaku etis. Materi selanjutnya tentang perilaku individu. Asumsi dasar perilaku individu. Ada 4 asumsi dasar yang harus diketahui, yaitu yang pertama, 1. Perbedaan individu. Perbedaan individu merujuk pada variasi atau perbedaan yang ada antara satu orang dengan orang lain dalam berbagai aspek, baik fisik, psikologis, maupun sosial. 2. Orang seutuhnya. Konsep orang seutuhnya merujuk pada pemahaman tentang individu yang kompleks, mencakup seluruh aspek dari keberadaan mereka. Ini berarti melihat seseorang bukan hanya dari satu sudut pandang, tetapi mempertimbangkan berbagai dimensi yang membentuk diri mereka. Yang ketiga, perilaku termotivasi. Perilaku motivasi merujuk pada tindakan atau respon yang muncul sebagai akibat dari dorongan atau kebutuhan tertentu yang mendorong individu untuk mencapai tujuan atau memenuhi keinginan mereka. Yang keempat, martabat atau nilai manusia. Martabat atau nilai manusia merujuk pada konsep bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan hak yang melekat, hanya karena mereka adalah manusia. Ini mencakup pengertian tentang pentingnya menghormati, menghargai, dan memperlakukan semua orang dengan adil dan bermartabat. Pengertian perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan, reaksi atau respon yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan atau situasi tertentu. Perilaku mencakup semua tindakan yang dapat diamati dan diukur, baik bersifat fisik maupun mental. 1. Respon responden atau reflektif. Respon responden adalah jenis respon yang langsung dan otomatis terhadap rangsangan tertentu. Ini biasanya bersifat instingtif dan tidak memerlukan pemikiran atau analisis yang mendalam. Respon reflektif adalah jenis respon yang lebih sadar, deliberatif, dan melibatkan pemikiran dan pertimbangan. Ini biasanya melibatkan analisis situasi sebelum mengambil tindakan. Jadi, respon responden maupun reflektif memainkan peran penting dalam cara individu berinteraksi dengan lingkungan mereka. Memahami
Perbedaan antara kedua jenis respon ini dapat membantu dalam berbagai konteks seperti pendidikan, psikologi, dan komunikasi. Untuk meningkatkan cara kita beradaptasi dan menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Open respon. Open respon adalah perilaku yang dipilih oleh individu berdasarkan konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Jika suatu perilaku menghasilkan konsekuensi yang positif, seperti hadiah atau penguatan, maka kemungkinan individu akan mengulangi perilaku tersebut di masa depan meningkat. Sebaliknya, jika perilaku menghasilkan konsekuensi yang negatif seperti hukuman, maka kemungkinan perilaku tersebut akan berkurang. Perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup. Perilaku tertutup merujuk pada jenis perilaku di mana individu menunjukkan kecenderungan untuk menahan diri dari berbagai pikiran, perasaan, atau informasi pribadi dengan orang lain. Perilaku ini seringkali ditandai oleh ketidaknyamanan dalam interaksi sosial dan preferensi untuk menjaga jarak emosional atau fisik. Dan yang kedua, itu perilaku terbuka. Perilaku terbuka adalah kebalikannya dari perilaku tertutup, di mana individu menunjukkan kecenderungan untuk berbagi pikiran, perasaan, dan informasi pribadi dengan orang lain. Perilaku ini biasanya ditandai oleh komunikasi yang jujur, transparan, dan keterlibatan aktif dalam interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. 1. Faktor predisposisi. Faktor predisposisi adalah kondisi atau ciri-ciri yang ada pada individu yang membuat mereka lebih mungkin untuk mengembangkan perilaku, sifat, atau karakteristik tertentu. Faktor-faktor ini dapat bersifat genetik, psikologis, sosial, atau lingkungan. 2. Faktor pemungkin. Faktor pemungkin ini adalah faktor yang menciptakan kondisi atau peluang bagi individu untuk mengadopsi perilaku tertentu. Faktor ini tidak bersifat deterministik, tetapi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk berperilaku dengan cara tertentu berdasarkan konteks atau situasi yang ada. Yang ketiga, faktor penguat. Faktor penguat adalah elemen yang meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku di masa depan setelah perilaku tersebut terjadi. Faktor ini bisa berupa konsekuensi positif atau negatif yang mengikuti perilaku tersebut. Faktor menurut ahli lain dibagi menjadi dua, yaitu faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik adalah ciri-ciri sifat atau perilaku yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya melalui gen. Ini mencakup semua aspek biologis yang mempengaruhi perkembangan dan karakteristik individu. Faktor eksogen atau faktor dari luar individu
adalah elemen atau pengaruh yang berasal dari luar individu yang dapat mempengaruhi perkembangan perilaku dan karakteristik seseorang. Berbeda dengan faktor genetik atau endogen yang berasal dari dalam individu. Faktor eksogen mencakup berbagai kondisi dan pengalaman yang ada di lingkungan sekitar. Pembentukan perilaku. Pembentukan perilaku adalah proses di mana individu mengembangkan, mengubah, atau mempertahankan pola perilaku tertentu sebagai respon terhadap berbagai faktor, baik dari dalam individu maupun dari lingkungan eksternal. Proses ini melibatkan interaksi antara genetik, pengalaman hidup, dan pengaruh sosial. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang menekankan peran proses mental dalam perilaku manusia. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu berpikir, memproses informasi, dan bagaimana pemikiran tersebut memengaruhi perilaku dan emosi. Pendekatan kepuasan. Pendekatan kepuasan dalam psikologi umumnya merujuk pada bagaimana individu mencari dan menilai kepuasan atau rasa puas dalam hidup mereka, baik dalam konteks hubungan, pekerjaan, maupun tujuan hidup. Pendekatan ini sering digunakan dalam studi mengenai motivasi dan kebahagiaan. Yang ketiga, pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini adalah suatu teori atau metode dalam psikologis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang menekankan peran bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku, pikiran, dan emosi individu. Pendekatan ini menganggap bahwa banyak dari tindakan manusia dipengaruhi oleh dorongan dan konflik yang tidak disadari. Baik, untuk materi selanjutnya tentang kepribadian. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia atau human psychology traits yang terbedakan yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Hal ini berkaitan dengan kepribadian adalah konsep diri. Konsep diri yaitu pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Konsep ini merupakan inti dari kepribadian individu. Inti kepribadian berperan penting untuk menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku positif individu. Ada 3 pendekatan sehubungan dengan teori kepribadian, yaitu ciri psikodinamik dan humanistik yang masing-masing mempunyai uraian yang khas. 1. Pendekatan ciri atau traits approach. Ciri traits adalah kecenderungan yang dapat diduga yang mengarahkan perilaku yang konsisten dan khas. Ciri ini menghasilkan perilaku yang konsisten karena ciri ini merupakan sifat yang menetap dan jangkauannya umum dan luas. 2.
Teori psikodinamik. Teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud. Freud mengemukakan bahwa kepribadian manusia ditentukan unsur-unsur itu dan superego yang merupakan alam ketidaksadaran manusia. Dan ego merupakan alam kesadaran manusia yang mampu memperlunak ID dan superego dalam persaingannya. Yang ketiga, teori humanistik. Teori ini menekankan kepada arti penting cara manusia mempersepsikan dunianya dan kekuatan yang dipengaruhinya. Myers-Briggs tipe indikator. Secara alamiah, manusia memiliki keinginan untuk mengenali dirinya sendiri lebih dalam dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah dengan mengenali tipe kepribadian. Menurut Carl Gustav Jung dalam El-Nai Saban 2018, di mana manusia memiliki dua tipe kepribadian, yaitu ekstrovert dan introvert. Selain itu, Jung juga berpendapat tentang 4 fungsi kepribadian, yaitu sensing, intuition, thinking, feeling. Myers-Briggs tipe indikator atau MBTI juga bisa diartikan sebagai psikoter. Tes yang dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, serta kepribadian seseorang. Tes MBTI sangat terkenal dan banyak digunakan karena keakuratan dan kemudahan dalam menggunakannya. Hal ini juga bersandar kepada 4 kecenderungan yang saling bertolak belakang, yaitu extrovert dan introvert, sensing dan intuition, thinking dan feeling, perceiving atau judging. 2. Skala kecenderungan atau MBTI. Extraversion atau introversion. Tipe ini menjelaskan apakah seseorang lebih suka atas dunianya sendiri atau lebih suka terbuka akan kehidupan yang lain. Sending intuition, yaitu apakah seseorang memiliki fokus pada informasi dasar yang didapat. Thinking feeling berkaitan dengan keputusan yang akan diambil di antara memilih berpikir logis atau melihat kondisi di sekitar terlebih dahulu. Judgment atau perception berkaitan dengan fleksibilitas hidup saat seseorang menghadapi dunia luar. Apakah akan memutuskan sesuatu bersifat terbuka atau informasi baru. Kombinasi MBTI. Kombinasi MBTI mengacu pada pengelompokan 16 tipe kepribadian yang dihasilkan dari alat psikologi Myers-Briggs tipe indikator. Kombinasi ini didasarkan pada 4 dimensi utama kepribadian yang mencerminkan preferensi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Dimensi budaya Hofstede. Dimensi budaya Hofstede adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Gerd Hofstede untuk memahami perbedaan budaya di berbagai negara. Hofstede mengidentifikasi 6 dimensi yang dapat membantu menjelaskan
Bagaimana nilai-nilai budaya memengaruhi perilaku masyarakat, organisasi, dan hubungan interpersonal. Model budaya dari dimensi berikut. 1. Jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan adalah ukuran sejauh mana anggota masyarakat yang lebih rendah dalam hierarki sosial menerima dan mengharapkan ketidaksetaraan kekuasaan. 2. Individualisme atau kolektivisme. Dimensi ini mengukur sejauh mana individu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Yang ketiga, maskulinitas, feminitas. Dimensi ini mengukur nilai-nilai yang dianggap maskulin atau kompetisi pencapaian dibandingkan dengan nilai-nilai feminim atau kolaborasi perawatan. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian ini mengukur sejauh mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Dan yang terakhir, orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Dimensi ini mengukur sejauh mana budaya menekankan nilai-nilai jangka panjang atau tradisi keturunan dibandingkan dengan nilai-nilai jangka pendek seperti norma sosial dan kecepatan. Baik, materi selanjutnya persepsi dan pembuatan keputusan individual. Konsep dasar persepsi. Persepsi adalah proses mental yang melibatkan pengolahan dan interpretasi informasi yang diterima melalui panca indera. Ini mencakup bagaimana kita memahami, mengorganisasi, dan memberikan makna pada rangsangan yang ada di sekitar kita. Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman sebelumnya, konteks situasi, dan faktor-faktor psikologis. Dalam psikologi, persepsi seringkali dianggap sebagai langkah penting dalam bagaimana individu memahami dunia dan mengambil keputusan. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi merujuk pada berbagai elemen atau kondisi yang dapat memengaruhi cara seseorang menerima, mengelola, dan menafsirkan informasi yang dari lingkungan sekitarnya. Persepsi adalah proses kompleks yang melibatkan tidak hanya rangsangan fisik yang diterima melalui panca indera, tetapi juga bagaimana individu memaknai dan memberikan arti pada rangsangan tersebut. Pihak pelaku persepsi. Pihak pelaku persepsi adalah individu atau kelompok yang melakukan proses persepsi, yaitu pihak yang menerima, menafsirkan, dan memberikan makna pada informasi atau rangsangan yang diterima dari lingkungan. Yang B, objek atau target yang dipersepsikan. Objek atau target yang dipersepsikan adalah apapun yang menjadi pusat perhatian atau fokus dari pihak pelaku. Pelaku persepsi ini bisa berubah benda fisik, situasi, orang, atau fenomena tertentu. Objek ini memberikan rangsangan kepada indera pelaku persepsi yang kemudian diproses di otak untuk diberikan makna. Terus yang C, konteks dalam persepsi yang dilakukan. Konteks dalam persepsi yang dilakukan merujuk pada situasi atau kondisi yang di sekitar kita. Proses persepsi terjadi.
Konteks ini mencakup lingkungan fisik, terus sosial, dan waktu, serta keadaan emosional dan psikologis dari pihak pelaku persepsi. Misalnya, seperti sebuah objek yang dilihat dalam suasana yang tenang mungkin dipersepsikan secara berbeda dibandingkan ketika dilihat dalam situasi yang penuh tekanan. Terus, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan atau decision making adalah proses mental dan sistematis yang melibatkan pemilihan satu atau lebih pilihan dari berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis pilihan yang ada, dan pemilihan solusi yang paling sesuai berdasarkan kriteria tertentu. 2. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Intuisi. Intuisi adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu tanpa memerlukan proses berpikir yang rasional atau analitis. Ini seringkali berupa insting atau perasaan yang muncul secara tiba-tiba. Terus, pengalaman adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh melalui aktivitas, observasi, dan peristiwa dalam hidup. Terus, fakta adalah informasi atau pernyataan yang dapat dilakukan keberadaannya melalui observasi, pengukuran atau bukti empiris. Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk membuat keputusan, mengambil tindakan, atau memimpin orang lain. Dan rasional. Rasional adalah pendekatan yang didasarkan pada logika, analisis, dan pemikiran sistematis dalam pengambilan keputusan. Terus, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Terus, ada lagi proses pengambilan keputusan, dan terakhir jenis pengambilan keputusan. Baik, materi selanjutnya tentang motivasi. Membahas tentang motivasi, pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu proses yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dan mencapai hasil terbaik dalam pekerjaan mereka. Terdapat berbagai macam pandangan tentang motivasi. Di antaranya, yang pertama, model tradisional atau sistem pengupahan para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang. Yang kedua, model hubungan. Para karyawan diberi berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam pekerjaannya. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Jadi pada karyawan dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan-keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas. Sumber motivasi. Sumber motivasi digolongkan menjadi dua, yaitu motivasi dari dalam diri atau intrinsik, dan sumber motivasi intrinsik adalah dorongan yang datang dari dalam diri seseorang, sedangkan motivasi intrinsik adalah dorongan yang datang dari
luar diri seseorang. Ada 2 faktor utama di dalam organisasi atau dorongan eksternal yang membuat karyawan merasa puas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dan kepuasan tersebut akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Kedua faktor tersebut antara lain motivator, yaitu prestasi kerja, penghargaan, tanggung jawab yang diberikan, kesempatan untuk mengembangkan diri dan pekerjaannya itu sendiri. Dan yang kedua, faktor kesehatan kerja, merupakan kebijakan dan administrasi perusahaan yang baik, supervisi teknisi yang memadai, gaji yang memuaskan, kondisi kerja yang baik, dan keselamatan kerja. Adapun macam-macam teori motivasi, yang pertama, hierarki teori kebutuhan, yang kedua, teori kebutuhan berprestasi, yang ketiga, teori ERP, yang keempat, teori 2 faktor, yang kelima, teori keadilan, dan yang keenam, teori penetapan tujuan, yang ketujuh, teori harapan, dan yang kedelapan, teori penguatan, kesembilan, teori kaitan imbalan dengan prestasi. Dan adapun jenis-jenis motivasi, yang pertama, motivasi positif, memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi baik dengan motivasi positif. Yang kedua, motivasi negatif, memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri sendiri yang berprestasi kurang baik atau berprestasi rendah. Adapun aspek-aspek motivasi kerja, yang pertama, adanya kedisiplinan dari karyawan, yang kedua, imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi, yang ketiga, kepercayaan diri, dan yang keempat, daya tahan terhadap tekanan, dan yang kelima, tanggung jawab dan melakukan pekerjaan. Efektivitas kerja. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja antara lain waktu tugas, produktivitas, motivasi evaluasi kerja, pengawasan lingkungan kerja, perlengkapan, dan fasilitas. Sedangkan menurut Gibson, dalam Winardi, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain kemampuan, keahlian, pengetahuan sikap, motivasi, dan stres. Adapun unsur untuk mengukur efektivitas kerja dan kepuasan kerja. Penghargaan adalah perangsang maupun motivasi guna mengembangkan kinerja yang dicapai individu, yang biasanya seperti bentuk finansial, yaitu pemberian komisi. Penghargaan atau reward dapat mengubah seseorang dan memicu peningkatan motivasi. Terdapat 4 alternatif norma pemberian reward agar dapat digunakan untuk memicu motivasi dan produktivitas, yaitu yang pertama, keselesaian tujuan, yang kedua, keadilan, yang ketiga, kemerataan, dan yang keempat, kebutuhan.
Strategi pemberian penghargaan ialah sebuah pernyataan yang memaparkan apa yang dikehendaki perusahaan pada panjang guna meningkatkan serta melaksanakan kebijakan praktik serta proses pemberian penghargaan yang mendorong mencapai tujuan bisnis serta memenuhi kebutuhan perusahaan. Baik, untuk materi yang terakhir adalah membahas tentang emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan atau suasana hati yang kompleks yang dialami manusia dan hewan. Proses pembentukan melewati setiap fase perkembangannya yang didukung oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal misalnya usia dan lingkungan keluarga, sedangkan faktor eksternal seperti teman sebaya, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Bentuk-bentuk emosi. Yang pertama, amarah. Amarah adalah emosi yang biasanya dipicu oleh rasa frustasi, ancaman atau ketidakadilan. Yang kedua, kesedihan. Kesedihan adalah emosi yang normal dan dialami setiap orang dalam hidup ini. Adalah respon terhadap kehilangan, kekecewaan, atau rasa sakit hati. Yang ketiga, rasa takut adalah emosi yang muncul sebagai respon terhadap bahaya yang dirasakan atau ancaman. Yang keempat, cinta. Cinta adalah emosi yang kompleks dan kuat yang melibatkan perasaan kasih sayang, ketertarikan, dan kedekatan yang mendalam dengan seseorang. Yang kelima, terkejut. Adalah reaksi spontan terhadap sesuatu yang tiba-tiba tak terduga atau mengejutkan. Yang keenam, jengkel. Jengkel adalah emosi negatif yang muncul ketika seseorang merasa terganggu, kesal, atau tidak sabar. Yang ketujuh, malu. Adalah emosi yang tidak menyenangkan yang muncul ketika seseorang merasa tidak nyaman, canggung, atau terhina karena perilaku, penampilan, atau situasi mereka sendiri. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengelola, mengendalikan, dan mengubah emosi terutama dalam situasi yang menantang. Aspek-aspek regulasi emosi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kemampuan memonitor emosi, yaitu kemampuan individu untuk menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi di dalam dirinya. Yang kedua, kemampuan mengevakuasi emosi, yaitu kemampuan individu untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang dialaminya. Dan yang terakhir, kemampuan memodifikasi, yaitu kemampuan individu untuk merubah emosi sedemikian rupa sehingga mampu memotivasi diri, terutama ketika individu berada dalam rasa putus asa, cemas, dan marah. Beberapa hal yang mempengaruhi strategi regulasi emosi, yaitu usia, gender atau jenis kelamin, pola asuh, hubungan interpersonal, pengetahuan mengenai emosi, dan perbedaan individual. Suasana hati atau mood adalah kondisi emosional yang memengaruhi cara seseorang merasakan, berpikir, dan berperilaku dalam jangka waktu tertentu.